warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Bu Yuli. Insya Allah. Oke, seperti yang kita sepakati kemarin, besok saya akan melakukan pendampingan di kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Nah, hari ini saya akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra-observasi. Oke, Bu Yuli, untuk kegiatan besok, apakah Bu Yuli sudah mempersiapkan untuk kegiatan besok, dan materi apa yang ingin Bu Yuli sampaikan dalam kegiatan pembelajaran besok? Ya, baik Bu, sesuai dengan apa yang sudah tadi disampaikan sama Bu Mandi, kebetulan untuk pembelajaran besok karena jadwal pelajaran di kelas saya itu pas jamnya mata pelajaran IPA, jadi besok saya akan mengajarkan ke anak-anak mata pelajaran IPA. Nah, untuk materinya sendiri, besok saya akan menjelaskan tentang sistem tata surya dan karakteristik dari anggota-anggota tata suryanya. Untuk persiapannya Bu, alhamdulillah saya sudah membuat RPP, kemudian saya juga sudah mempersiapkan media dan alat-alat yang akan saya gunakan besok. Oke, berarti Bu Yuli sudah persiapkan RPP-nya, medianya, dan strateginya disesuaikan dengan materinya, yaitu tentang sistem tata surya ya. Oke Bu Yuli, dari yang dipersiapkan tadi, memang tujuan pembelajaran yang capai untuk kegiatan pembelajaran besok itu apa? Iya Bu, untuk tujuan pembelajarannya kebetulan mungkin ini agak sedikit banyak ya Bu Margi, tapi saya percaya dari tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ini, saya yakin insya Allah besok bisa tercapai. Jadi yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan teks artikel, gambar, kemudian ada video, kemudian ada audio juga. Anak-anak itu nantinya akan mendapatkan informasi atau mengidentifikasi terkait dengan planet sebagai anggota dari tata surya dan karakteristiknya. Kemudian tujuan berikutnya melalui kegiatan bermain. Jadi saya besok akan mengajak anak-anak untuk bermain melalui kartu permainan, di mana kartu tersebut disebutnya kartu planet ya Bu. Nah, nanti dari kartu itu anak-anak mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah tertera di dalam kartu. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok mereka akan mencoba membuat model sederhana dari tata surya, dan nanti mereka mempresentasikannya di depan kelas secara bergantian. Oke, berarti tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan, baik itu visual, video, atau audio. Anak-anak bisa menemukan dan mengidentifikasi tentang sistem tata surya. Kemudian dengan games kartu juga mereka bisa belajar tentang tata surya. Yang terakhir, setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, mereka diskusikan dan presentasikan. Oke, dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli dalam kegiatan pembelajaran besok? Ya, baik Bu Margi, mungkin kita sudah tahu ya Bu, kalau yang namanya materi atau pelajaran IPA ini adalah salah satu pelajaran yang digemari sama anak-anak, mungkin karena sifatnya kontekstual gitu ya. Nah, saya melihat ini jadi peluang saya untuk bisa saya kembangkan, dimana ketika anak-anak saya berikan media, mereka akan mencoba mengeksplor sendiri. Nah, dari kemampuan mereka mengeksplor sendiri media yang saya siapkan, mereka akan menemukan sendiri informasi terkait dengan materi yang saya sampaikan. Terus kemudian karena memang dari awal pembelajarannya materi itu saya sampaikan melalui media, jadi sifatnya mungkin pembelajaran yang saya hadirkan sifatnya ini berpusat pada siswa, karena memang nantinya mereka yang akan lebih banyak berinteraksi, saya sifatnya hanya sebagai mediator saja. Sama satu lagi, mungkin saya juga mencoba untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Anak-anak mungkin nanti diselingi dengan bernyanyi gitu ya, seperti itu di situ. Oke, jadi kalau didengar tadi apa yang ingin dikembangkan adalah mereka yang aktif, kemudian mereka sendiri yang mencari, jadi berpusat pada siswa sesuai dengan minat mereka atau kebutuhan mereka. Saya pikir ini sepertinya Bu Yuli sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, gitu. Dan ditambah Bu Yuli juga mengembangkan sosial emosionalnya. Nah, dari yang ingin dikembangkan dari Bu Yuli tadi,
Kira-kira untuk mencapainya, strategi apa yang akan dilakukan Bu Yuli untuk pembelajaran besok? Iya. Agar tujuan dan pengembangan yang tadi saya sampaikan ke Bu Mardi bisa tercapai, mungkin saya akan coba untuk lebih memaksimalkan lagi, karena kan anak-anak memang gaya belajarnya berbeda-beda ya, gaya belajarnya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda. Maka saya mencoba untuk menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya mencoba untuk menyiapkan beberapa media pembelajaran sesuai dengan gaya mereka. Kan ada anak-anak yang memang gaya belajarnya visual, kemudian ada yang gaya belajarnya audio, makanya saya mempersiapkan beberapa media yang mudah-mudahan itu bisa mendukung proses pembelajaran. Kemudian dari awal juga kan media pembelajaran yang saya buat itu salah satunya artikel tulisan dan gambar, itu kan nanti kan akan saya tempel di dinding, dan saya minta mereka nanti mencari informasi sendiri. Berarti saya mencoba juga strategi melalui discovery learning, Bu. Nah, satu lagi nanti mereka kan ada kerja kelompok, jadi model pembelajarannya juga adalah diskusi kelompok. Seperti itu. Oke, dari strategi yang tadi disampaikan Bu Yuli, kira-kira nih, walaupun belum terjadi nih Bu Yuli, kira-kira ada nggak sih kendala yang mungkin bisa saja terjadi gitu dengan kondisi sekolah kita, gitu, atau mungkin terhadap anak-anak gitu? Iya, saya rasa kalau yang namanya kendala pasti ada ya Bu ya, gitu. Saya juga sempat kepikiran juga ketika saya akan mengaplikasikan pembelajaran ini. Sepertinya mungkin nanti saya akan mendapatkan beberapa kendala dari beberapa hal nih. Salah satunya terkait dengan proses pembelajaran, di mana karena kan kelas kita kan paralel nih Bu gitu. Sepertinya untuk proses pembelajarannya akan terkendala sedikit nih terkait dengan media yang akan saya gunakan, di mana saya kan menggunakan media artikel teks dan bacaan yang akan saya tempel di dinding. Nah, ini kan berarti mungkin nantinya akan sedikit mengganggu kalau seandainya nanti pas pembelajaran ini berbarengan dengan kelas yang lain juga gitu loh. Jadi sepertinya itu satu kendalanya. Terus kemudian dari media yang saya gunakan, beberapa media yang saya gunakan ini kan semuanya terkait dengan penggunaan listrik. Mungkin yang selama ini kita hadapi, yang selama ini jadi kendala adalah ketika di kelas kita mau menggunakan media-media yang memang menggunakan listrik sebagai sumbernya, kadang-kala kendalanya adalah listrik kita tuh sering padam gitu loh. Nah, itu saya juga lagi pikirkan, karena memang sebenarnya kan salah satu medianya adalah video. Nah, tadinya rencana saya ketika video ini mau saya sampaikan ke anak-anak akan lebih maksimal ketika menggunakan media infokus gitu loh, tapi asupan listrik yang digunakan untuk menyalakan infokus kan besar nih Bu. Saya agak khawatir ketika dinyalakan terus kemudian listrik kita ternyata tidak support gitu. Iya, betul. Berarti kendala yang Bu Yuli khawatirkan adalah pertama karena berbarengan ya. Berbarengan. Kebetulan di kelas 6 itu nggak cuma satu kelas ya, betul. ada beberapa paralelnya. Kemudian sepertinya kendala yang misalnya terjadi setiap saat di sini adalah listrik ya. Nah, dari kendala yang Bu Yuli khawatirkan dan mungkin belum tentu terjadi ya besok. Kira-kira ya, amin. Kira-kira ketika kendala itu ada, apa usaha yang dilakukan oleh Bu Yuli untuk meniadakan kendala itu sehingga proses pembelajaran anak-anak itu bisa berjalan lancar? Mungkin saya terpikir kalau untuk pembelajaran yang memang sifatnya ini melibatkan paralel, mungkin saya harus koordinasi dengan teman-teman, karena kan memang kebetulan di kelas kita ini di kelas yang saya akan ajarkan ini kan kita berbarengan dengan 3 kelas. Saya sepertinya harus koordinasi dengan teman-teman dari kelas lain, menyampaikan kegiatan yang akan saya lakukan besok. Terus kemudian juga mungkin waktu pelaksanaannya ya Bu, saya berpikir mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran ini di awal pembelajaran aja, di jam-jam pertama saja, karena kan untuk meminimalisir terjadinya agar tidak terganggu lah ya, agar tidak terganggu kelas yang lain ketika saya
melaksanakan pembelajaran seperti itu. Terus kemudian kalau untuk media yang memang terikat dengan listrik, seperti tadi, kalau saya mau pakai fokus, berarti kemungkinan nanti asupan listrik yang akan dipakai lebih besar, khawatir nanti juga tidak maksimal. Mungkin besok saya tidak akan menggunakan fokus dulu. Kalau saya coba nanti di awal ternyata listriknya tidak support, saya mungkin besok menggunakan laptop saya aja Bu, yang agak besar juga ukurannya, terus kemudian dibantu dengan speaker aja. Jadi anak-anak nanti mungkin posisinya mereka mendekat ke laptop, kemudian melihat tayangan videonya, saya bantu dengan speaker kecil di sebelahnya. Kemudian kalau untuk audio, saya nanti mungkin posisinya aja, letaknya aja tidak terlalu berdekatan dengan laptop, biar nanti mereka tidak saling terganggu. Seperti itu aja. Jadi buat meminimalisir aja nih, jangan sampai nanti itu jadi terkendala proses pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan tidak terjadi ya Bu Yuli. Ya, amin. Besok semuanya bisa berjalan lancar. Baik Bu Yuli, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, kira-kira dari pertemuan ini apa sih yang bisa disimpulkan oleh Bu Yuli? Ya Bu, setelah ngobrol sama Bu Margi dari awal tadi, saya jadi bisa menyimpulkan ya Bu, bahwa untuk menghadirkan pembelajaran yang baik, yang menyenangkan bagi murid kita itu ternyata memang memerlukan sebuah persiapan yang harus benar-benar, yang harus serius dan sungguh-sungguh, di mana kita harus mempersiapkan bukan cuma sekedar RPP saja, tetapi juga medianya. Kemudian apakah nanti medianya bisa dimanfaatkan dengan maksimal atau mungkin nanti ketemu kendala, dan ketika ketemu kendala apa yang harus saya lakukan. Nah, berarti kan memang persiapan dari pembelajaran itu yang harus dimaksimalkan. Dan mungkin kesimpulannya juga bahwa untuk persiapan pembelajaran itu tidak hanya pada saat kita mau disupervisi ya Bu ya, tapi ke depan mungkin harusnya ini akan menjadi satu kebiasaan baik, jadi budaya positif buat saya, terutama buat teman-teman juga. Ketika kita akan melaksanakan pembelajaran harus dipersiapkan dengan maksimal. Tidak selama ini kan kalau yang saya rasakan ketika kita mau belajar ya sudah apa adanya saja, tapi ketika kita mau disupervisi kita benar-benar mempersiapkannya secara maksimal gitu. Jadi mungkin harusnya ke depan ya persiapan itu bukan hanya untuk supervisi saja, tapi setiap kali kita mau melakukan pembelajaran. Itu sih Bu. Oke, baik Bu Yuli Cumpo. Kesimpulannya juga menyadarkan saya, mudah-mudahan ya misalnya wacana ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Jadi kalau misalkan ini menegaskan, berarti pembelajaran yang baik itu dan bisa bermakna pada anak-anak adalah pembelajaran yang dipersiapkan ya, sehingga ketika nanti ada kendala kita bisa mempersiapkan dan meminimalkan kendala itu terjadi. Yang kedua, persiapan ini bukan hanya sekedar pada saat kegiatan supervisi saja, tapi sebaiknya dilakukan pada setiap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Baik, kalau begitu mudah-mudahan saya doakan kegiatan besok lancar, tidak ada kendala yang dikhawatirkan, dan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk hari ini kegiatan observasinya cukup sekian ya Bu Yuli, dan insya Allah bermanfaat buat saya dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat Bu Yuli. Amin. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Margi. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Puasa nggak? Puasa. Ada yang udah batal puasanya? Belum ya? Insya Allah puasanya masih terus ya. Kalau yang perempuan mungkin terkendala karena memang sudah siklusnya ya, ada yang sudah mulai datang bulan. Kalau anak perempuan sudah hal yang lumrah. Kalau yang laki-laki gimana? Semangat ya? Semangat. Insya Allah. Oke, baik. Sebelum kita mulai, dulu mau lihat dulu nih
Coba lihat teman satu kelompoknya. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada. Oke, dari kelompoknya Azam, siapa yang nggak hadir hari ini? Dimas tidak hadir. Ada yang tahu kabarnya Dimas? Nggak ada ya. Iya, tadi di WA juga mungkin nggak lihat ada berita tentang Dimas nih. Nanti mungkin harus tanya nih sama orang tuanya. Kemudian dari kelompoknya Devila, David, ada yang tahu David mana? Sakit, betul. David ini beberapa hari kemarin sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan David biar cepat sembuh kembali. Baik. Pembelajaran kita sebelum dimulai kita akan berdoa dulu ya. Mari ketua kelas silakan bantu pimpin doa. Perhatian. Siap. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak hebat. Pagi ini kita mau belajar yang asik-asik. Tapi sebelum mulai belajar, Ibu mau tanya beberapa hari belakangan ini kita lihat cuaca di sekitar kita nih lagi kadang-kadang panas ya, kadang-kadang hujan gitu ya. Berarti lagi masuk musim pancaroba ya. Pesan ibu kepada kalian untuk selalu tetap menjaga kesehatan. Jangan terlalu sering minum es. Betul, kenapa? Kenapa Pati? Supaya karena puasa, ya bener. Kalau siang nggak boleh, kalian nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh terlalu banyak minum air es? Khawatir apa? Sakit. Iya, tenggorokannya takut luka radang ya. Boleh minum es tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian kita lihat juga panas matahari beberapa hari ini sedang naik turun. Kadang-kadang panas, kadang-kadang panasnya seperti hari ini agak-agak sejuk-sejuk gimana gitu ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau perlihatkan ke kalian beberapa gambar. Nanti kalau Ibu kasih tahu gambar, silahkan kalian ungkapkan atau sampaikan apa yang ada di dalam pikiran kalian terkait dengan gambar tersebut. Ini sudah siapkan ada 4 gambar. Ini boleh ya kalian nanti mengungkapkan pendapat kalian terkait dengan gambar yang akan Ibu sampaikan. Sudah siap? Siap. Nah, oke, kalau udah siap, Ibu mau dengar dulu kita semangat pagi lagi ya. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Oke, baik. Nah, Ibu ada gambar nih. Coba kalian lihat gambar pertama. Lihat ya. Lihat gambar. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan. Lagi kelihatan? Nabila kelihatan? Kelihatan. Oke. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang gambar ini? Oke, Daniel. Gambar tentang apa ya? Sore hari. Sore hari. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Kenapa? Terbenam matahari. Matahari terbenam. Oke. Kemudian siapa lagi? Satu lagi gambar siapa ini? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Cakra. Menjelang sore hari. Aktivitas apa menjelang sore hari di sini kamu lihat? Ada apa? Ada? Matahari mau terbenam. Oke, baik. Gambar pertama sudah. Kita lanjut dengan gambar kedua. Buli belum dengar nih suara teman-teman yang perempuan nih. Bagaimana dengan yang ini? Oke, brilian. Matahari terbit. Teman yang perempuan? Anak perempuan? Coba. Yang perempuan. Ini gambar apa nih? Terbit. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Oke, ya Daniel lagi. Yang lain coba yang lain. Kasih kesempatan yang lain. Siapa? Bila? Delvila? Matahari terbit di pagi hari. Bagaimana rasanya matahari terbit di pagi hari? Sehat. Hangat. Ya. Kalau di siang hari bagaimana rasanya? Panas. Kamu lebih suka yang pagi hari, sore hari, atau siang hari? Sore. Kalau pagi kenapa? Kalau
suasananya enak, lebih hangat. Kalau sore hari? Aduh. Oh, udah ada. Kalau siang hari kenapa nggak dipilih siang hari? Karena panas. Oke, matahari itu memang merupakan sumber panas ya. Oke, sumber cahaya di tata surya kita. Nah, oke, kita lanjut dulu dengan gambar berikutnya. Ada yang pernah lihat gambar ini? Kayaknya ada yang mirip-mirip nih di kelas. Ada nggak yang mirip di kelas? Apa itu? Itu apa namanya? Bola dunia. Kalau ini? Bumi. Bumi. Bumi ini adalah tempat kita tinggal. Ini kira-kira diambilnya dari mana? Dari luar angkasa. Dari luar angkasa, betul, diambil dari luar angkasa. Dilihat ya, ini penampakan bumi kita, tempat kita tinggal. Bentuknya bulat, kemudian berwarnanya biru dan hijau. Yang biru itu ada yang tahu nggak? Perairan atau lautannya hijau. Daratannya. Ya, oke, baik. Satu lagi, gambar satu lagi, siap-siap. Lagi gambar berikutnya, yang ini gambar. Nah, ini gambar ini. Ada yang tahu? Oke, Ilu, gambar apa lu? Tata surya, Bu. Tata surya. Waduh, luar biasa. Ada yang punya pendapat lain? Atau sama dengan Ilu? Sama. Latifah, ini gambar apa lagi? Tata surya. Oke, tata surya itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Planet. Waduh, udah pernah belajar ya dulu ya? Udah. Kelas berapa belajar? Kelas 5. Kelas 5 udah belajar dulu mengenal sebentar tentang planet-planet. Oke, hari ini kita akan belajar mengenal lebih jauh tentang tata surya kita. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Terus kemudian siapa saja yang menjadi anggota tata surya kalian akan pelajari. Are you ready? Oke, Bu Yuri akan sampaikan dulu. Hari ini kita akan belajar satu melalui pengamatan. Nanti Ibu sudah mempersiapkan beberapa media. Ya, ada di sini kamu lihat ada laptop. Nanti di sini ada video. Kemudian nanti di sini ada handphone, isinya adalah audio. Kemudian di luar seperti biasa, Ibu kan sama nempel-nempel ya. Nah, Ibu nempel ada beberapa artikel. Nanti kalian akan mengeksplor sendiri. Kalian boleh memilih. Kalian memilih mana media yang akan kalian pilih untuk kalian pelajari dan kalian akan mencari informasi penting di dalamnya. Jadi bebas. Bu, apa harus sama dalam satu kelompok? Tidak, nak. Bebas. Kalian bebas menentukan. Kalian cari informasi sebanyak-banyaknya melalui media yang sudah Ibu siapkan. Kemudian nanti kalian akan menuliskan informasi penting di dalamnya, ya. Kemudian nanti yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu mau ngajak kamu untuk sedikit melakukan permainan. Mau nggak melakukan permainan? Ibu punya kartu, ya. Melalui kartu kalian nanti akan belajar untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan tentang apa, Bu? Pertanyaan tentang tata surya dan anggotanya. Anggota tata surya. Kemudian kalian nanti kalau main kartu gimana sih caranya? Biasanya kan dikocok ya. Kayak kamu main Uno. Iya, Bu. Nanti dikocok kan kartunya. Nah, nanti kartunya satu kelompok satu bagian kartu. Nanti di dalamnya ada kurang lebih 6. Kalian bisa kocok. Kemudian bergantian sama teman-temannya. Kalian mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada. Dan satu lagi yang terakhir, nanti kalian melakukan kerja kelompok. Kerja kelompoknya kalian akan membuat sebuah model tata surya sederhana dengan menggunakan Ibu siapkan tadi ada kertas ukuran A3, kemudian sudah biasa alat perangnya sudah dibawa. Sudah, ya alat perang apa aja sih alat perang kalian? Penggaris, spidol, ya kalian buat di dalam kertas A3. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu nanti akan membagikan lembar kerja untuk tiap kelompok. Ya, ketua kelompoknya boleh maju ke depan, Ibu berikan lembar kerja. Ya, baik. Ini lembar kerjanya. Silakan dibaca dengan kelompoknya masing-masing ya.
kamu belum paham, boleh kalian tanyakan kepada guru. Silakan, Ibu kasih waktu ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Baik, sudah dibaca? Sudah dibaca belum? Ya, oke. Kita konfirmasi dulu ya. Lembar kerjanya sudah kalian baca. Silakan lihat langkah-langkah kerjanya. Tadi sudah Ibu informasikan di kelas, Ibu sudah siapkan beberapa media belajar kalian. Nanti kalian boleh pilih ya, boleh pilih sesuai dengan keinginan kalian. Yang di depan ini apa? Ada media laptop. Nanti silakan kalau mau lihat video boleh di sini. Bu, saya mau baca aja Bu dari artikel. Boleh, nanti kalian boleh menyebar di luar. Ada artikel yang sudah Ibu tempel seperti biasa di luar, ada di dinding. Kalian boleh mencari. Kemudian ada juga yang mau mendengarkan atau audio, yang melalui audio ada lampu. Nanti silakan kalian boleh di sini bersama-sama dengan teman-teman yang pengen mendengar. Nah, nanti kalian mencari informasi berdasarkan media yang ada. Sudah paham? Nanti kalau sudah kalian catat informasi pentingnya saja, kemudian nanti kembali lagi dalam kelompok. Ibu kasih waktu kalian 15 menit cukup nggak? Cukup nggak 15 menit? Atau kelamaan kalau 15 menit? Cukup, Bu. Cukup. Oke. 15 menit untuk mencari informasi penting dari media belajar yang kalian pilih. Kemudian nanti kembali ke kelompoknya masing-masing. Nanti ketua kelompoknya memastikan bahwa teman satu kelompoknya sudah ada. Kemudian akan melanjutkan permainan kartu planet. Ya, kalau kartu planetnya sudah, kemudian langkah yang selanjutnya apa tuh? Yang terakhir tadi Ibu sampaikan, membuat model tata surya sederhana dengan cara apa? Bebas. Kalian boleh mengekspresikan sesuai dengan kesepakatan teman satu. Are you ready? Ready. Sekarang kita mau pakai tepuk 1, 2, 3, 4, 5 dulu ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Are you ready? Ya, oke, baik. Silahkan sekarang kalian boleh mencari informasi yang kalian inginkan. Silahkan mulai dari yang laki-laki dulu ya, biar tidak bersenggol-senggolan. Boleh, silakan. Mau mencari informasinya di luar boleh. Silakan dibawa bukunya ya. Silakan. Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Yang mau mendengarkan audio boleh di sini. Yang perempuan boleh, silakan.
Siapa? Matahari sebagai pusatnya, Merkuri planet yang terkecil. Boleh saling bercerita informasi apa aja yang kamu dapat tadi di luar dan di dalam. Yang nonton video boleh sharing teman-temannya tentang video yang nonton. Yang dengar lagu boleh sharing sama temannya lagu apa tadi. Terus yang menulis informasi di luar boleh silakan informasi apa yang didapat saling bertukar informasi yang dapat. Siapa itu? Bukan apa? Kalau kelompoknya satu tadi siapa yang mendengarkan? Oh, di luar dua ya? Oke, ada yang lihat video? Nggak ada. Oh, semuanya di luar. Oke. Kelompok lima yang nonton video. Nonton video yang lihat cari informasi dari artikel di luar. Ya, yang mendengarkan lagu. Ya, oke. Sudah berbagi informasi dengan teman-temannya satu kelompok? Sudah, oke. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Oke, sebelum dilanjut, kita fokus dulu. Oke. Siap. Halo. Oke, kita mau lanjutkan aktivitas kita hari ini dengan melakukan permainan melalui kartu planet. Itu sudah siapkan kartu planet. Tadi sudah lihat di LKPD? Ya, langkah selanjutnya kalian akan bermain kartu planet. Gimana cara mainnya? Coba ikutannya. Dikocok. Diacak. Terus? Diacak ya. Udah diacak, kemudian ambil salah satu. Bergantian atau barengan? Gantian. Bergantian. Kemudian diapain? Udah diambil terus? Dijawab. Dibaca pertanyaannya dan dijawab. Oke, bergantian ya, berarti semua akan mendapatkan giliran untuk mengambil kartu dan menjawab pertanyaan yang ada. Are you ready? Yes, I'm ready. Willy mau dengar dulu nih, kan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 punya yel-yel ya? Ya kan, udah punya yel-yel ya? Ya, Willy mau dengar dulu nih yel-yel dulu dari kelompok 1. Udah siap? Kelompok 1. Udah siap belum sama yel-yelnya? Ya, oke. Kelompok 1, silakan. Sekarang kelompok berapa nih yang mewakili dari teman-teman kelompok laki-laki? Kelompok 5, siap ya? Siap ya kelompok 5, kayaknya kelompok udah siap nih ya. Oke, kapan boleh pimpin teman-teman kelompoknya untuk kasih yel-yel buat semangat terus sebelum kita mulai permainan kartu planet ya. Oke.
kertas, satu kelompok satu aja. Kalian udah pegang satu-satu kan ya? Ada nomornya kan ya? Berarti nanti pertanyaan nomor 1 dijawab oleh siapa? Ya, silakan. Ya, boleh. Silakan. Nanti kita cross check ya. Kita cross check jawaban kalian itu Itu pakai kertas. di kertas biasa aja, boleh. Itu lembar. Iya, di kertas lembar aja. Bahkan ditulis nomor 1 berarti satu kelompok satu aja. Nomor 1 siapa? Misalkan. Ya, berarti Nabila bacakan pertanyaannya, terus jawabannya apa? Nanti teman-temannya boleh saling ini apa namanya menginformasikan juga ya. Boleh, silakan. Ya, oke, waktunya sudah selesai ya. Oke, kembali dulu duduk. Kelompok 1 boleh maju untuk kita cross check jawaban dari pertanyaan kami di dalam kartu planetnya. Yuk, silakan. Oke, baik teman-teman. Halo. Kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kartu planet yang sudah dibagikan tadi ya. Tapi sebelumnya mereka akan memberikan yel-yelnya lagi dulu. Ani ready? Kelompok 1? Ya, oke, silakan mulai dari yel-yelnya dulu. Hey yo, listen up, no matter what they say, no matter what they do, we are number one. Tepuk tangan dulu buat ya, pertanyaan untuk kartu nomor 1. Siapa yang dapat kartu nomor 1? Iya, itu boleh dibacakan pertanyaannya sambil kita cek ya jawabannya itu. Jawaban dari kelompok 1 ini benar atau kurang tepat. Oke, kita dengarkan ya teman-teman ya. Silakan dulu. Siapakah pemain terkecil di tata surya dan tidak memiliki waktu? Ya, jawabannya Merkurius, betul apa salah? Oke, kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Nomor 2. Siapa nomor 2? Irna, silakan Nah. Siapakah kumpulan dari matahari, planet, dan bintang yang lainnya? Jawabannya Tata surya. betul jawabannya teman-teman. Oke, nomor 3. Nanti sesungguhnya pada planet sendiri. Jawabannya adalah Venus, benar nggak? Tar dulu. Planet yang suhunya paling panas dan mendapatkan julukan bintang kejora, benar nggak? Benar, Venus. Siapa yang bilang kurang tepat? Siapa yang setuju dengan jawabannya Venus? Iya, betul. Jawabannya adalah Venus. Ya, betul. Lanjut, nomor 4. Ya. Siapakah dia? Bumi, benar nggak ya? Berapa kali rotasinya Bumi? 365 hari. Berapa kali rotasinya? 24 jam. Kalau pola revolusinya 365 seperempat hari. Ya, betul. Kita lanjut dengan pertanyaan nomor 5. Ya. planet terbesar di tata surya dan memiliki punya planet. Jawabannya betul apa salah teman-teman? Oke, yang terakhir Dila. Siapakah aku planet terbesar kedua di tata surya? Dan jawaban adalah Saturnus. Saturnus planet terbesar kedua dan berwarna kekuning-kuningan. Benar nggak ya jawabannya apa tadi Dila? Saturnus benar apa salah jawabannya? Benar. Oke, kalau gitu kan dulu. Nomor 1 tadi benar apa salah? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? Wah, nomor 6? Ayo. Benar apa salah? Benar, kalau gitu mereka jawabannya Benar semua. benar semua. Kalau kita kasih aku buat teman-teman satu. Ayo kasih aku buat teman-temannya. Teman-teman dari kelompok 1 boleh kembali ke tempat. Tapi mau lanjut ya, masih ada satu aktivitas kita lagi. Coba lihat ya KPD-nya. Kalian diminta untuk apa ya? Membuat model tata surya sederhana. Oke. Tadi masih ingat informasi yang didapat di dalam tata surya itu ada apa saja? Masih ingat? Masih. Sekarang kalian diminta untuk membuat model tata surya sederhana dengan teman-teman kelompoknya. Bentuknya seperti apa? Silakan diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Ibu siapkan medianya ya. Silakan nanti ketua kelompoknya maju untuk mengambil media yang sudah
ini sudah selesai. Ya. Ibu mau tanya dulu nih sama kalian, boleh ya? Ibu tanya dulu sama kalian. Ya, selama belajar barusan, apa sih yang kalian dapatkan? Hal baru apa yang kalian dapatkan? Coba siapa yang mau jawab? Boleh dikerin dulu? Ya, silakan. Bisa mengetahui tentang tata surya. Satu lagi. Ilu, boleh silakan Ilu. Bisa mengenal lebih jauh lagi. Mengenal lebih jauh tentang Mata surya dan teman yang lain lah. oh tata surya dan teman-temannya yang lain ya tata surya. Oke, Ibu mau tanya tata surya itu apa sih? Tata surya itu apa sih? Kumpulan matahari dan benda-benda langit lainnya. Oke, kalau gitu bumi tempat kita tinggal ini termasuk dalam tata surya tidak? Iya, termasuk. Karena bumi ini termasuk salah satu planet yang ada di dalam tata surya. Oke, ada berapa planet yang sudah kalian pelajari dalam tata surya? 8. Ada 8. Oke, aja sebutkan yang pertama. Merkurius. Oke, stop. Yang kedua? Venus. Yang ketiga? Bumi. Yang keempat? Mars. Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Ada yang nyebut Pluto nggak? Ada nggak yang nyebut Pluto? Nggak ada ya dulu. Pluto itu termasuk ke dalam tebusan tata surya kita. Tapi karena dia beredarnya di luar dari garis edar, akhirnya dia dieliminasi. Ya, tidak lagi disebut sebagai planet dalam tebusan tata surya kita. Oke. Tadi kalian juga udah belajar tentang karakteristik dari masing-masing planet. Dulu mau tanya sedikit. Planet yang mendapatkan julukan planet terkecil? Merkurius. Merkurius. Planet. Kalau yang tahu jawabannya katakan ya. Planet yang terbesar? Oh, biasa kan kalau udah angkat tangan jangan ngomong dulu ya. Planet yang terbesar kedua. Yang terbesar kedua, Bumi mau dengar suaranya? Aulia. Aulia. Saturnus, benar apa tidak jawabannya? Satu lagi, yang mendapatkan julukan bintang kejora. Bintang kejora bukan. Unai. Venus. Oke. Bagaimana rasanya belajar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ya. Baik. Oke. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu aja kalian nyanyi dulu ya. Bisa nyanyi lagu Sayonara nggak? Oke. Hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Sampai berjumpa. Oke anak-anak, terima kasih untuk keaktifan kalian hari ini ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Oke, tutup dulu pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, Bu Yuli selesai ya observasi di kelas. Terus bagaimana perasaan Bu Yuli setelah observasi di kelas? Alhamdulillah campur-campur nih Bu perasaannya. Suaranya sampai gemetar. Senang, nervous juga, terus Assalamualaikum Bu Yuli, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kondisi sehat ya, walaupun dengan cuaca seperti ini. Ya, Bu Yuli, apa Bu Yuli hari ini bisa kita lanjutkan tahapan kemarin kita melakukan supervisi akademik. Apakah hari ini Bu Yuli sibuk? Alhamdulillah sih, anak-anak kan tadi baru selesai ya Bu ya belajar, jadi insya Allah ada waktu sambil menunggu jam pulang, siap untuk diajak ngobrol lagi sama Bu. Baik ya Bu Yuli, kebetulan kan memang kita beberapa hari ini mengadakan tahapan untuk supervisi akademik ya. Setelah kemarin hari Jumat kita melakukan pra-observasi, kemudian hari Selasa kemarin juga saya melakukan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, hari ini saya akan mengajak diskusi lagi Bu Yuli untuk tahapan yang ketiga yaitu pasca observasi. Ya, nah Bu Yuli mau tanya nih, kira-kira kita ngobrol nih hari ini apa yang diharapkan dari Bu Yuli terhadap kegiatan diskusi kita kali ini? Alhamdulillah Bu Mardi, pertama saya senang nih mau diajak ngobrol lagi sama Bu Mardi, karena saya merasa bahwa senang banget nih Bu, karena biasanya kalau yang namanya mau supervisi atau pembelajaran ya itu persiapannya masing-masing guru gitu loh, tapi kali ini Bu Mardi itu udah mengajak saya berdiskusi terkait dengan persiapan, sampai kemarin Bu Mardi membersamai saya pada saat pembelajaran, dan hari ini setelah pembelajaran pun Bu Mardi masih mau ngajak diskusi lagi saya, jadi saya sangat senang sekali dan saya berharap setelah nanti diajak diskusi sama Bu Mardi saya jadi tahu lah ya Bu yang minimal apa-apa saja yang sudah menjadi kekurangan dan kelebihan saya ketika saya melaksanakan proses pembelajaran. Berarti dari diskusi ini Bu Yuli berharap bisa menggali lagi ya potensi yang ada di Bu Yuli. Oke, baik Bu Yuli, ketika kemarin kegiatan observasi selama kegiatan tersebut apa yang Bu Yuli rasakan gitu ya, ketika ada perasaan seperti itu dari kan Bu Yuli kemarin sudah melakukan tahapan perencanaan seperti membuat OPP. Nah di situ kan pasti Bu Yuli akan ada sikap ya, kira-kira kemarin kegiatan pembelajarannya berhasil atau tidak, kemudian bagaimana prosesnya. Nah ketika Bu Yuli nanti menyatakan perasaan, itu indikatornya apa? Dari tujuan pembelajarannya kemarin sampai Bu Yuli bisa memutuskan, oh Bu, saya merasakannya seperti ini. Ya, gitu ya. Baik Bu Mardi, setelah melakukan pembelajaran kemarin, perasaan saya yang pertama senang. Kenapa saya bilang senang? Karena dari tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di awal kepada anak-anak saya, alhamdulillah nih Bu, sesuai dengan apa yang saya sudah rencanakan. Dan saya juga memang melihat anak-anak begitu antusias ketika mereka mengikuti proses pembelajaran, terutama ketika mereka masuk ke dalam pembelajaran di mana mereka akhirnya bisa memilih media pembelajaran yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Terus mungkin bukan cuma senang sih Bu, perasaannya lebih kepada kalau kayak konten tuh kayak nano ya Bu Mardi. Ada senangnya, terus tapi juga saya ngerasa ada sisi ketidakpuasan di diri saya terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan. Kalau untuk masalah tidak puas ini, saya melihatnya karena mungkin saya kemarin agak sedikit ada trouble pada saat mengkondisikan murid-murid saat mereka melakukan pengamatan melalui media teks dan gambar. Itu sih. Nah, kalau dikaitkan dengan pembelajaran yang kemarin saya sudah lakukan sih, ya itu Bu, perasaan saya senang dan masih ada sisi tidak puas. Jadi kemarin ketika Bu Yuli melakukan kegiatan pembelajaran, senangnya adalah ternyata apa yang dipersiapkan Bu Yuli itu anak-anak antusias ya, jadi semangat, aktif gitu ya mengerjakannya, karena kalau saya lihat mereka sudah tahu apa yang mereka ingin pelajari ya, dengan cara Bu Yuli menyampaikan tujuan
pembelajaran hal itu. Tapi ternyata Bu Yuli juga nano nih ada rasa belum puas karena ternyata ada satu kendala ya. Oke Bu Yuli. Mungkin tambah lagi Oh. senang itu karena mungkin ya kenapa anak-anak keluar rasa antusiasnya, terus kemudian mereka aktif karena memang kemarin pembelajarannya mata pelajarannya kebetulan adalah IPA. Ya mungkin kalau kita lihat kan kadang-kadang anak-anak tuh memang lebih antusias ya kalau untuk pelajaran IPA, apalagi kemarin itu mereka belajar dengan begitu banyaknya variasi media pembelajaran yang bisa mereka pelajari. Baik. Jadi itu rasanya Bu Yuli. Berarti seperti ini menurut Bu Yuli proses pembelajaran yang kemarin dilakukan Bu Yuli sudah sesuaikah dengan rencana pembelajaran yang Bu Yuli buat, kemudian strategi yang dibuat juga apakah sudah sesuai dari awal sampai akhir. Dan kemarin waktu Bu Yuli kan juga sempat menyebutkan area pengembangan yang diucapkan oleh Bu Yuli, kemudian bahwa pengembangannya adalah anak-anak aktif, terus ada kegiatan berdiskusi dan juga sosial emosionalnya percaya diri. Nah kira-kira poin-poin yang seperti itu kemarin sudah sesuai dengan rencana dan terlaksana atau tidak? Iya, baik Bu. Terlepas dari tadi yang saya sampaikan, saya mendapatkan sedikit trouble ya masalah ketika mengkondisikan anak-anak, tapi secara keseluruhan saya melihat proses pembelajaran itu alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah saya coba rencanakan dan sudah saya tuangkan di dalam RPP. Mulai dari awal tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak, terus kemudian masuk ke dalam kegiatan inti di mana memang saya kemarin kan mencoba untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi anak-anak itu mencoba untuk mencari tahu sendiri, discovery learning, dengan mencari informasi terkait dengan materi yang mereka pelajari hari itu melalui berbagai media. Kebetulan memang media pembelajaran yang saya buat itu kemarin kan ada yang dalam bentuk teks narasi dan gambar, terus kemudian ada media video, kemudian juga saya kemarin coba menyediakan media dalam bentuk lagu ya, lagu-lagu edukatif. Sama satu lagi saya kemarin membuat permainan, jadi game edukasi menggunakan kartu. Kalau kemarin saya menyebutnya kartu planet karena memang kemarin kan materi yang kami pelajari adalah terkait dengan planet. Terus kemudian kalau untuk ya saya sih melihat dari proses pembelajaran yang saya coba sajikan itu, saya lihat anak-anak sudah sangat aktif dan antusias ketika mereka melihat oh ya saya harus mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pembelajaran hari itu. Terus saya melihat bagaimana mereka akhirnya bisa memutuskan sendiri gitu ya. Jadi mereka mandiri, mereka memutuskan sendiri mana media yang menurut mereka nyaman untuk bisa mendapatkan materi gitu ya. Ada yang memilih, walaupun mungkin kemarin sih ada yang memilih video, terus kemudian ada yang memilih lagu, terus kemudian ada juga yang memilih teks gambar dan tulisan. Memang tidak merata ya Bu, ada yang sebagian, kalau saya kemarin sih melihatnya memang anak-anak lebih banyak terfokus kepada area teks gambar dan narasi gitu. Tapi secara keseluruhan saya lihat aktivitas mereka luar biasa gitu dan antusias juga. Kemudian dari situ kan saya juga kemarin untuk kegiatan permainan kartu, saya memang kemarin teknisnya itu anak-anak kembali lagi duduk dalam kelompok, terus kemudian mereka bermain kartu di mana dalam setiap kartu itu ada pertanyaan terkait dengan planet-planet gitu ya, kartu tentang planet. Nah, mereka kemudian mengambil satu persatu dari anggota kelompok itu mengambil kartu dan mereka harus menjawab pertanyaan yang ada di kartu tersebut. Sejauh pengamatan yang saya lakukan kepada anak-anak yang kelompok, hasilnya sangat memuaskan. Mereka bisa menjawab semua pertanyaan yang disajikan dalam kartu. Terus kemudian di fase terakhirnya mereka masih dalam kelompok, mereka membuat karya sederhana dari tata surya. Itu terlihat bagaimana mereka saling berkolaborasi kan. Kalau yang namanya kerja kelompok berarti mereka harus belajar menghargai teman gitu ya.
Nah, saya melihat bagaimana mereka saling mengisi satu sama lain untuk bisa menyajikan karya sederhana dari Tata Surya, dan kemudian akhirnya mereka harus menyajikan itu secara berkelompok bergantian di depan kelas. Nah, dari situ saya melihat ternyata bisa menumbuhkan rasa percaya diri dari anak-anak ketika mereka harus menyajikan itu di depan kelas, menyampaikan kepada teman-temannya, terus kemudian ketika temannya ada yang bertanya mungkin mereka harus bisa menjawab seperti itu. Jadi kalau saya sih melihat dari apa yang kemarin ini saya kembangkan ke anak-anak melalui strategi-strategi tadi, alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan harapan saya. Dan kemarin itu di kegiatan akhir itu saya akhirnya merefleksi dari semua kegiatan yang sudah dilakukan anak-anak dengan memberikan pertanyaan gitu. Dan luar biasa setiap pertanyaan yang saya ajukan ke anak-anak mereka bisa menjawabnya dengan tepat. Berarti dari rencana yang kemarin Bu Juli itu buat area pengembangannya adalah anak-anak belajar discovery dulu ya, jadi mereka menemukan sendiri dengan media tadi ya, tes gambar, video, kemudian ada lagi juga menggunakan permainan kartu gambar ya, jadi anak-anak bisa senang. Karena saya melihat begini Bu, kan anak-anak itu cara mereka belajar itu kan berbeda-beda. Ada yang memang mungkin mereka senangnya ngeliat gitu ya. Ada saya punya siswa satu yang memang gaya belajarnya tuh kinesis banget, mereka dia nggak bisa diam di tempat. Jadi ketika saya memberikan pilihan kepada mereka tuh mereka begitu luar biasa karena merasa nggak didikte oleh saya sebagai gurunya. Selama ini mungkin saya lebih banyak sebelum ini saya lebih banyak ketika melakukan proses pembelajaran. Walaupun mereka belajar dengan kelompok, biasanya media yang saya sampaikan itu saya yang menentukan. Kelompok ini melalui video, kelompok ini melalui lagu, kelompok ini melalui teks gambar. Nah, ketika kemarin pembelajaran yang saya lakukan, saya berikan kebebasan kepada anak-anak, saya melihat mereka dari wajahnya kelihatan antusiasnya. Jadi dan hasil akhirnya pun ternyata juga tidak mengkhianati proses yang berlangsung ya Bu, seperti itu ya. Berarti tadi ada kegiatan SKP learning, kemudian ada kolaborasi anak berkelompok untuk bahan ya presentasi dan membuat karya sederhana, kemudian juga dikembangkan rasa percaya diri gitu ya, gitu. Baik Bu Juli, kemarin waktu observasi saya sempat melihat gitu, ada kecenderungan beberapa anak ya, kalau saya lihat kan Bu Juli kemarin itu sempat memberikan pilihan untuk anak-anak, kegiatan anak-anak ada yang boleh menggali informasi lewat video, kemudian ada yang lewat teks narasi gitu ya, ada yang gambar gitu ya. Saya lihat anak-anak cenderung untuk banyak memilih yang teks bergambar. Kira-kira menurut Bu Yuli itu kenapa? Sempat nggak Bu Yuli kemarin menanyakan kenapa mereka lebih senang melihat itu? Karena kalau saya lihat sekarang kan kecenderungannya anak-anak lebih senang melihat gadget ya, atau tayangan yang berupa video seperti itu. Iya betul Bu. Ternyata kemarin dari beberapa media yang coba saya siapkan, anak-anak sebagian besar memang lebih banyak memilih media berupa teks narasi dan gambar ya. Kebetulan memang kemarin pada saat pembelajaran yang Bu Madi lihat kan saya memang memanfaatkan lorong kelas yang ada. Jadi untuk teks gambar dan narasi saya tempel di sepanjang lorong di luar kelas. Sementara untuk media audio berupa lagu itu saya siapkan meja di pojokan kelas. Sama satu lagi untuk video saya siapkan juga meja berupa medianya kemarin berupa laptop aja. Kalau untuk media mungkin saya bahas satu-satu dulu ya Bu. Kalau untuk media video kemarin itu memang kalau saya melihatnya kurang maksimal. Kenapa? Karena saya berharap tadinya saya bisa pakai infocus Bu. Ketika pakai infocus kan gambarnya lebih terlihat jelas ya, dan itu bisa lebih menarik buat anak-anak. Tetapi terkondisikan karena Bu Madi tahulah di sekolah kita ini untuk supply listriknya kurang stabil. Jadi saya hanya khawatir ketika nanti saya menggunakan infocus tiba-tiba nanti jaringannya tidak support, akhirnya anak-anak jadi istilahnya mutung gitu ya, jadi moodnya jadi hilang gitu ketika mereka lagi antusiasnya terus tiba-tiba mati gitu kan. Nah akhirnya
untuk menghindari itu saya coba untuk memaksimalkan penggunaan medianya hanya menggunakan laptop aja. Jadi mungkin mereka hanya satu meja aja seperti itu untuk melihat video. Terus kemudian kalau untuk audio memang saya sih dari hasil analisa saya selama ini terhadap anak murid saya melihat memang untuk anak-anak yang senang belajar secara audio itu tidak banyak. Jadi memang kemarin ada yang memilih, tapi mereka cuma sekedar mendengarkan lagu saja terus mencatat lagunya. Walaupun di situ memang ada informasi yang mereka dapat, tapi tidak banyak anak yang memilih. Nah, kalau sebagian besar mereka banyak memilih media berupa teks, narasi, dan gambar yang saya tempel di sepanjang lorong itu, kayaknya menurut analisa saya satu, mereka tuh menemukan suasana baru gitu loh, bahwa selama ini kan mereka belajar itu yang ada di mindset mereka belajar itu posisinya, tempatnya adalah di kelas. Ketika saya menempelkan media itu di luar kelas, itu jadi satu hal yang baru buat mereka, dan mereka melihat kayaknya asik nih gitu loh, saya boleh keluar sama guru, padahal dalam proses pembelajaran kan biasanya selama ini kalau yang namanya belajar ya udah di kelas gitu loh. Kalau ada yang mau keluar kelas berarti nanti mereka ketinggalan materi. Loh, justru sekarang materi itu disajikan sama bu guru di luar kelas, jadi seperti dapet pengalaman baru ya buat mereka. Terus mungkin satu lagi Bu, kalau di dalam kelas kan kondisinya ya karena bareng-bareng, terus mungkin sirkulasi udaranya nggak seenak di luar ya. Ketika di luar mereka merasa oh ya dia lebih adem gitu ya, terus secara ini lebih nyaman lah buat mereka. Terus kemudian kemarin itu juga kan teks gambar dan teks tulisan itu kan nggak sedikit ya Bu yang saya tempel, jadi lumayan banyak di lorong itu, memang lumayan saya benar-benar maksimalkan. Jadi buat mereka ketika mereka mau menggali informasi, mereka nggak harus senggol-senggolan sama temennya gitu loh. Jadi ketika misalkan mereka udah selesai ini, saya cari spot yang kosong, mereka ke sana. Sementara kalau untuk media video sebenarnya mungkin mereka ada ketertarikan, tetapi karena video itu ditampilkan dalam bentuk laptop saja, terus kemudian ada speaker kecil di sebelahnya, jadi kayaknya mungkin ketika mereka mau menggali informasi dari situ harus bersamaan dengan teman ya, jadi harus berbagi dengan teman. Nah, mungkin mereka jadi lebih kurang leluasa. Makanya kemarin terlihat antusias anak-anak itu memilih lebih banyak pada media teks, narasi, dan gambar yang saya sajikan di lorong. Seperti itu, kayaknya mungkin dapat pengalaman baru bahwa aku boleh loh belajar di luar kelas. Gitu. Berarti ini bisa juga menginspirasi ya Billy, bahwa ternyata pembelajaran tidak harus ada di dalam kelas. Ya. Makanya mungkin kemarin ketika kegiatan observasi itu saya melihat anak-anak lebih banyak memilih kegiatan di luar. Ya. Karena kalau saya lihat kan anak-anak sekarang kan itu ya lebih senang melihat dibanding untuk menulis. Tapi itu mungkin kata Billy itu suatu hal baru buat mereka, dan jadi tantangan sendiri kali ya untuk mencoba. Baik Bu Yuli, nah dari kegiatan pembelajaran tadi ya kan kita lihat antusias anak-anak, keaktifannya juga gitu ya. Nah menurut Bu Yuli dari kegiatan pembelajaran yang kemarin itu mana hal-hal yang menurut dia itu sudah baik dan memuaskan gitu ya. Ya mungkin kalau bisa lihat nilainya itu di level berapa gitu misalkan. Terus apa yang masih harus diperbaiki oleh Bu Yuli? Seperti itu. Hal baik yang sudah bisa dipertahankan. Iya Bu. Saya jadi menyadari ya Bu bahwa ternyata ketika pembelajaran itu benar-benar kita persiapkan dengan baik ya Bu, terutama persiapan media belajarnya, anak-anak jadi lebih antusias, lebih aktif, dan hasil akhirnya sangat-sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti ke depan saya tetap ketika mau melakukan pembelajaran nih, saya harus mempersiapkan dengan matang, dan media yang saya gunakan harus benar-benar ini anak-anak ya, sesuai dengan keinginan anak-anak gitu loh. Kalau mereka pengennya belajar melalui video, berarti mereka ada medianya, atau mereka mau menggunakan media seperti tadi teks, gambar, dan narasi, saya juga harus mempersiapkan. Nah, mungkin itu Bu yang yang memang ke depan sudah baik di hari saya. Terus mungkin kalau kekurangannya ya Bu, tadi kekurangannya harus dikembangkan dan yang harus dikembangkan
Mungkin sih saya dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung itu pengkondisian anak-anak ya Bu ya, pengkondisian anak-anak karena Bu Mari kan tahu kita kan belajar paralel ya Bu ya. Kebetulan kelas 6 itu barengan kita, terus kemudian juga jadwal pelajarannya sama. Jadi ketika saya mencoba mengembangkan sebuah pembelajaran, kelas yang lain mungkin berbeda ininya, teknisnya atau strateginya, istilahnya kelas yang lain anak-anak, terutama anak-anak itu kan apa ya bahasanya kepo betul, jadi kepengen tahu dan akhirnya itu agak sedikit apa ya kesulitan dalam kondisikan. Jadi kayaknya itu yang harus saya perbaiki ke depan, sama mungkin saya harus terus mencari referensi lain bagaimana mendapatkan media pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Jadi saya apa namanya yang dikembangkan oleh Bu Yuli adalah bagaimana Bu Yuli bisa mencari lebih banyak ya literasi tentang media, metode. Bu Yuli, tadi saya tuh tertarik ya sama, kan tadi ada kendala berupa misalnya apa namanya ketika kebetulan banget sekolah kita kan karena supaya listriknya memang tidak stabil, akhirnya memutuskan untuk menggunakan kira-kira ada lagi nggak sih apa namanya alternatif lain yang bisa digunakan. Kita tetap menggunakan digital seperti itu ya, tapi anak-anak bisa ini juga walaupun kita menggunakan data seperti itu. Iya. Jadi seperti pikiran juga ya Bu. Jadi mungkin ke depan ketika saya mau menggunakan memaksimalkan media yang memang harus mempersiapkan aliran listrik yang stabil, saya harus koordinasi nih sama teman-teman yang satu paralel ya Bu. Jadi mungkin ketika saya mau hari ini saya mau menggunakan Infocus, teman-teman yang paralel saya nanti dulu gitu ya, maksudnya bergantian. Jadi jam belajarnya saja mungkin yang harus diatur dengan teman. Jadi saya harus koordinasi dulu sama teman-teman terkait dengan pembelajaran yang akan saya lakukan, strategi dan metode yang mau saya lakukan seperti apa, biar nanti istilahnya bergantian ya. Kalaupun memang teman-teman mau mencoba melakukan hal yang sama, minimal di jam yang berbeda dengan saya agar apa namanya kendalanya bisa teratasi seperti itu. Berarti ketika mungkin nanti saya juga bertemu dengan hal-hal seperti itu gitu ya, jadi kita koordinasi dengan teman-teman gitu ya, entah berupa jadwal, ya, entah juga berupa apa namanya kondisi kelas gitu ya, seperti itu. Ya, Bu Yuli, tadi Bu Yuli sudah sebutkan bahwa Bu Yuli akan melakukan pengembangan diri gitu ya. Nah, kapan pengembangan diri ini akan Bu Yuli lakukan? Terus tadi ketika proses pembelajaran juga Bu Yuli sudah mengakui bahwa ada hal-hal baik yang bisa dipertahankan, kemudian juga ada yang diperbaiki. Itu juga kapan Bu Yuli akan melakukan di kelas seperti itu Bu Yuli? Ya. Kalau memang kita tahu kita ada kekurangan, sebaiknya segera kita perbaiki dulu. Insya Allah setelah ini saya kalau untuk perbaikan saya insya Allah segera setelah saya tahu bahwa saya kurang di situ, saya akan segera mencari atau segera memperbaikinya gitu loh. Saya merasa bahwa mungkin saya harus banyak lagi mencari referensi terkait dengan media dan metode pembelajaran. Berarti saya harus banyak mencari nih, entah itu melalui apa namanya mengikutinya melalui webinar atau mungkin apa namanya kan sekarang banyak ya Bu ya yang modelnya pelatihan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu sih Bu. Nah kalau untuk yang hal yang sudah baik, pastinya pembelajaran selanjutnya mata pelajarannya apapun, saya harus menggunakan hal yang sama, metode yang sama dengan menggunakan media yang berbagai media yang variatif untuk bisa mengakomodir gaya belajarnya anak-anak. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya begitu sudah menerapkan. Jadi cukup inspirasi. Nah, Bu Yuli, ini kan selama diskusi kita, coaching kita, apa yang Bu Yuli rasakan ketika sedang di coaching seperti ini? Iya, seneng sih Bu Magi ya. Kenapa? Karena selama ini kan biasanya ya udah kalau belajar ya udah belajar selesai, terus kemudian kita mungkin kalau ketemu sama teman-teman satu paralel ngomongnya lebih banyak kepada siswa gitu ya, maksudnya
apa yang kita temui dengan siswa, kasus-kasus yang kita temui dengan siswa. Jarang kita bicara tentang pembelajaran. Jadi saya sangat senang banget karena dari sebelum kemarin di masuk kelas, Bu Maki udah ngajak saya ngomong, terus kemudian bersama saya, dan hari ini Bu Maki ngajak ngomong saya lagi. Saya jadi dapat banyak manfaat sih. Kalau saya bilang, saya jadi tahu bukan cuma kelebihan saya saja, tapi kekurangan saya juga saya jadi tahu. Terus kemudian tadi dari bahasa Ibu Maki saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya tahu saya ada kekurangan di situ. Gitu. Itu saya rasa. Ya, saya juga jadi terinspirasi dari dulu bahwa ternyata memang misalnya sehebat apapun dulu gitu ya, tetap harus punya persiapan dan apa yang harus direncanakan. Dan yang namanya pengembangan diri itu tadi kata Bu Yuli ya, namanya pengembangan itu harus dilakukan supaya apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki bisa lebih baik lagi seperti itu ya. Baik Bu Yuli, karena apa Mungkin boleh tambah ya? boleh. Satu lagi Bu, biasanya selama ini yang namanya proses belajar itu persiapannya kalau menurut saya masih kurang maksimal. Saya terutama merasanya seperti itu. Dan ketika kita mencoba untuk melakukan persiapan maksimal, masih pada karena kita mau disupervisi, begitu Bu. Karena mau disupervisi, akhirnya kita memaksimalkan segala upaya kita untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan baiklah gitu ya intinya. Tapi dari perbincangan tadi dengan Bu Magi, saya jadi tersadar bahwa menghadirkan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan membahagiakan anak-anak itu nggak seharusnya pada saat supervisi aja gitu loh. Harusnya saya sebagai guru bisa menyajikan itu di setiap pembelajaran yang saya sajikan kepada anak-anak. Ini jadi seperti ajang refleksi buat saya Bu Magi, bahwa bukan hanya pada saat supervisi kita melakukan segala sesuatunya dengan habis-habisan dengan maksimal, tetapi di setiap kali kita melakukan proses pembelajaran harusnya kita melakukannya seperti ini. Gitu. Ini ya jadi boleh diperkuat ya, berarti intinya kita walaupun tidak supervisi harus melakukan persiapan dengan baik. Kita mengembangkan media yang akan diberikan kepada anak. Jangan sampai kita cuma bisa all out ya istilahnya ketika disupervisi. Ya, ketika pembelajaran biasa ya sudah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi saya dan teman-teman yang lain juga. Ya. Ini kan balik lagi ya Bu Maki, kan sebenarnya tanggung jawab kita itu adalah kepada anak-anak. Nanti ketika kita kembali kepada yang sang Khalik, dia akan mempertanyakan itu kepada kita. Jadi amanah besar itu ada di kita, dan tugas kita adalah menuntun mereka menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan sepertinya memang jalannya harusnya seperti ini. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, bukan hanya pada saat kita mau dinilai sama orang gitu loh. Bahwa setiap hari itu kita dinilai sama Allah gitu. Itu situ. Aduh merinding. Merinding luar biasa Bu Yuli. Mudah-mudahan setelah ini kita semua bisa dimudahkan ya Bu Yuli, dimudahkan untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak gitu ya, sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaannya seperti kebahagiaannya seperti gitu ya. Amin. Terima kasih Bu Yuli atas diskusi hari ini. Dia mudah-mudahan bermanfaat. Yang jelas saya banyak mengambil manfaat dan banyak inspirasi yang saya dapat. Itu tadi ternyata memang kita ternyata belum apa-apanya, masih banyak. Itu tadi ternyata Bu Yuli bisa mengembangkan media metode yang akhirnya anak-anak bisa melakukan sesuai dengan keinginan mereka, misalnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian jangan all out ketika cuma dinilai, tapi harus bisa dilakukan di semua, karena yang kita bentuk adalah manusia. Seperti ya. Yuli, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Terus saya doakan mudah-mudahan sukses selalu. Sama-sama Bu Magi, terima kasih juga. Gitu.